Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak mengalami masalah-masalah seperti depresi, kecemasan, atau pernah mengalami trauma, atau pernah nggak sih ngerasa sering merasa bersalah terus, atau sulit konsentrasi, kemudian sulit mengontrol emosi, kerjanya marah-marah terus ya, atau sedih terus gitu ya, terus sering lupa, atau masalah-masalah kognitif lainnya. Pernah? Nah, kalau pernah, tenang aja. Teman-teman gak sendirian. Karena di luar sana juga banyak sekali orang-orang yang mengalami masalah tersebut. Tapi tahu nggak, Islam itu sudah dengan luar biasa, dengan sudah sangat sempurna, juga menyediakan atau memberikan solusinya, solusi penyembuhannya. Gimana caranya? Yaitu dengan terapi taubat. Ada yang sudah pernah dengar apa itu terapi taubat? Nah, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dian Nugrahati, Krotuloyun, dan Sumedi Nugraha menunjukkan terapi taubat terbukti mampu menurunkan tingkat kecemasan secara signifikan. Artinya, terapi taubat itu bukan cuman sebagai suatu ritual ibadah atau proses dalam sebuah ibadah, tapi juga menjadi sebuah healing. Nah, teman-teman yang kerjanya nyari healing gitu ya. Nah, salah satu healingnya adalah terapi taubat. Nggak cuma jalan-jalan, nggak cuma relax gitu ya, nggak cuma rebahan, nggak cuma atau traveling gitu ya. Tapi salah satu yang diajarkan oleh agama kita yaitu dengan terapi taubat. Nah, selain itu, penelitian yang dilakukan baru-baru ini oleh Rifqatul Husna dan kawan-kawan menunjukkan praktik zikir. Praktik zikir itu juga salah satu aktivitas dalam terapi taubat, berdampak pada peningkatan kinerja otak dalam membentuk jalur saraf baru yang berhubungan dengan konsentrasi, pengendalian emosi, dan peningkatan kemampuan kognitif. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, kita juga harus pahami apa sih taubat itu. Boleh komen ya, apa sih taubat itu? Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing lah dengan istilah taubat gitu ya. Karena dalam Islam ini sudah sering banget disebutkan taubat lu, taubat lu ya. Apa sih taubat itu gitu ya? Nah, taubat berarti artinya kembali kepada Allah, menyesali kesalahan, juga meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Itu definisi taubat. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi taubatnya dengan serius dan sebenarnya, bukan taubat sambel ya. Nah, Rasulullah juga bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jelas ya, taubat itu bukan cuma untuk orang-orang yang penuh dengan dosa besar, tapi taubat itu bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, karena kita semua pasti punya kekurangan. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Itu sudah manusiawi sekali, namanya kita manusia tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu dengan taubat. Apakah taubat itu cuma dilakukan ketika kita melakukan dosa yang sangat besar gitu ya? Tidak, kita bertobat itu setiap saat ketika kita salah sekecil apapun kita bertobat gitu ya. Nah, dan karena anak Adam itu selalu identik dengan melakukan kesalahan, maka dari itu kita harusnya juga maklum ketika orang itu melakukan kesalahan gitu ya, ketika orang itu melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai, bukan untuk dihujat, bukan untuk dibicarakan aibnya, bukan untuk di pojok-pojokan gitu ya, tapi
Kita harus memahami bahwa manusia itu pertama memang melakukan kesalahan. Ya kalau dia aja berbuat salah, ya kita juga sebagai manusia pasti bisa berbuat salah gitu kan. Jadi nggak usah yang merasa paling benar, nggak usah merasa paling suci gitu ya, karena pada dasarnya manusia itu memang sering atau identik dengan melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kembali lagi ke taubat gitu ya. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terapi taubat itu juga punya tahapan-tahapannya. Jadi nggak cuman kayak, oh ya udah aku nyesal aja gitu, enggak. Tapi taubat itu ada urutannya nih, ada apa namanya prosedurnya. Kalian mau terapi taubat, kalian harus tahu caranya. Bisa dilakukan sendiri, enggak? Tidak harus juga dengan apa namanya mentor atau dengan ustadz gitu ya. Ini bisa dilakukan oleh kita kapanpun dan tahapannya pun sangat mudah. Dan sejalan dengan penelitian itu, di Islam pun kita sudah mengenal ini, sudah diajarkan tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama apa sih? Ciri-ciri orang yang bertaubat atau salah satu proses pertama yang harus ada dalam terapi taubat itu adalah kesadaran atau self awareness. Jadi kita tuh harus sadar dulu nih. Orang kalau mau melakukan sesuatu, orang kalau mau mengubah sesuatu, orang kalau mau apa namanya melakukan sesuatu ya tuh harus sadar dulu. Nah, kesadaran itu paling penting. Yang pertama, sadar kalau kita itu melakukan kesalahan, sadar kalau kita itu melakukan dosa. Kalau kita nggak sadar apa yang kita lakukan itu salah, apa akhirnya? Kita nggak akan pernah ngerasa salah, kita akan ngerasa benar terus ya. Kita akan menjadi orang yang sering mungkin menganggap remeh orang lain, kesalahan orang lain gitu ya, tanpa melihat kesalahan diri kita. Nah, yang paling pertama itu adalah sadar. Sadar kalau kita melakukan kesalahan, sadar kalau kita melakukan dosa atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Nah, kesadaran ini sangat penting karena kesadaran ini adalah pintunya taubat. Jadi kalau pintunya aja nggak dibuka nih, bisa masuk nggak? Nggak bisa kan? Makanya harus sadar dulu. Pertama sadari, oh iya tadi aku ngomong kasar ya gitu ya. Oh iya tadi aku nyakitin temanku ya gitu. Oh iya tadi aku nyakitin orang tuaku sepertinya gitu. Dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, pengakuan atau al-i'tiraf. Nah, kita selain udah sadar nih tadi ya, kita mengaku kepada Allah dengan jujur. Kita jujur sama Allah, sama diri sendiri bahwa kita sudah melakukan dosa. Gak perlulah jujur kepada orang apa mengumbar kepada Allah tadi aku melakukan ini loh gitu ya. Gak usah diumbar gitu. Kalau itu aib adalah harus disimpan hanya diri kita dan Allah yang tahu gitu. Tapi kalau apa namanya kesalahan itu juga berhubungan dengan orang lain, ya kita juga harus mengaku kepada orang tersebut bahwa kita sudah salah. Dengan apa? Meminta maaf seperti itu ya. Nah, proses ini kalau udah kita lakukan tuh akan lega banget, percaya deh. Kalau kita sudah melakukan kesalahan pada Allah ataupun kepada manusia, kita ngaku, kita minta maaf, itu wah lega banget rasanya pasti gitu. Jadi kalau ada kita melakukan kesalahan, nggak usah sungkan, nggak usah gengsi untuk mengaku kalau kita itu salah. Karena Allah tuh suka gitu kalau seumpama kita tuh bertaubat. Ini kan bagian juga dari proses bertaubat. Kalau salahnya kita kepada manusia ya kita minta maaf gitu ya. Jangan sampai kita tidak maaf, tidak minta maaf. Dan ingat ya di akhirat nanti salah satu yang memberatkan kita itu kalau kita ngelakuin salah ke manusia. Kalau ke Allah gampang ya, tinggal minta maaf ya Allah, Allah ampuni gitu. Tapi kalau ke manusia belum tentu orang itu juga bisa memaafkan. Maka dari itu perlu ngaku nih kalau kita juga salah. Nah, kemudian yang ketiga penyesalan. Nah, merasa sedih, menyesal dengan tulus atas kesalahan kita. Jadi Rasulullah bersabda, penyesalan itu adalah taubat. Salah satu cirinya orang yang bertaubat itu adalah nyesel. Nyesel, kenapa ya aku ngelakuin ini ya? Kenapa tadi aku nggak ke masjid ya? Kenapa tadi aku meninggalkan sholat ya? Kenapa tadi aku seperti ini, seperti itu. Jadi menyesal gitu ya, menyesal dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang keempat, berkomitmen. Nah, komitmen ini bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi dosa kita, sekaligus memperbaiki diri. Nah, jadi setelah tadi menyesal, kita juga harus punya berkomitmen untuk memperbaiki diri gitu ya.
Nah, yang terakhir itu adalah kita perubahan nyata gitu ya, memperbaiki diri tadi itu berupa perubahan nyata kita. Bentuk kita bertaubat salah satunya kita memperbaiki perbuatan kita. Nah, kita tuh menunjukkan keseriusan nih, taubatnya dengan apa? Dengan perbuatan. Kalau bilang, aku nyesel, tapi di mulut doang, tapi tetap aja ngelakuin gitu. Ya, itu mah nggak serius taubatnya gitu ya. Ya jangankan sama Allah, kadang sesama manusia sendiri, wih aku janji aku tidak akan menyakiti kamu lagi. Baru beberapa menit kemudian diulang lagi. Nah itu salah satu tanda ketidakseriusan taubat. Nah kalau orang yang benar-benar taubat itu dia akan terlihat dari kebiasaannya, terlihat dari perbuatannya. Apa itu? Yang pertama bisa dengan sholat taubat gitu ya. Jadi sholat taubat itu bisa dilakukan kapanpun. Kemudian berzikir, perbanyak berzikir kepada Allah. Kemudian meninggalkan kebiasaan buruk, mengisinya juga dengan kebaikan-kebaikan gitu ya. Seperti halnya Umar bin Khattab ya, kita tahu kisah hidupnya ketika sebelum masuk Islam, dia pernah membunuh, pernah mengubur anak perempuan, pernah anak perempuan hidup-hidup, kemudian memusuhi Rasulullah dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia bertaubat, dia menjadi orang yang totally baru gitu ya. Jadi inilah kita makanya perlu taubat nasuha. Jadi Allah itu ya taubat ini yang kita lakukan benar-benar tulus, yang akan menumbuhkan atau yang membawa perubahan dalam hidup kita seperti itu. Nah, terus hubungannya apa sih gitu ya sama sains gitu ya? Tapi menariknya nih ya, proses taubat ini itu relevan dengan sains modern, khususnya di konsep neuroplasticity. Teman-teman ada yang pernah dengar pasti ya, neuroplasticity. Apa sih neuroplasticity itu? Neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk berubah, beradaptasi, dan membentuk jalur saraf baru sepanjang hidup kita. Jadi kalau ada yang bilang otak kita itu berhenti berkembang ketika usia dewasa, itu salah ya. Otak kita itu selalu bekerja terus-menerus gitu ya. Otak kita selalu berkembang gitu. Karena otak kita ada jutaan neuron ya. Itu saling dia tuh selalu bekerja. Kalau selama kita diam pun kita berdiam gitu, otak kita tuh selalu bekerja. Makanya ketika tidur kenapa harus dimatikan lampunya gitu ya dan sebagainya. Itu tuh karena memberikan kesempatan otak kita untuk regenerasi sel dan sebagainya gitu. Nah otak kita itu sangat hidup gitu. Ketika kita mengubah kebiasaan baru atau terus-terusan melakukan kebiasaan perbuatan tertentu, otak kita tuh sibuk sekali lah pokoknya gitu. Nah, neuroplasticity ini memberikan kita kesempatan untuk mengubah tadi ya, karena kita konsepnya taubat. Jadi kalau udah taubat, kita pengen kan mengubah ke kebiasaan yang baru. Kalau ada yang bilang, itu mah udah jadi karakter, nggak akan bisa berubah. Oh no. Salah, itu masih bisa berubah dengan mengubah kebiasaan kita yang disebut di Islam konsepnya taubat, di sains namanya neuroplasticity. Meskipun neuroplasticity ini lebih jauh, lebih luas ya konsepnya, tapi ini bisa diterapkan untuk dalam terapi taubat ini. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi setiap kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan membentuk jalur saraf baru di otak kita. Nah, kalau kita terbiasa melakukan kebiasaan buruk, dilakukan terus-menerus gitu ya, jalur itu akan semakin kuat gitu. Yang tadinya cuma nyobain, contoh ngerokok nyobain doang gitu ya. Terus lama-lama dicoba lagi, lama-lama jadi candu gitu. Nah, itulah seperti itu cara kerja otak tuh seperti itu. Ketika diulang terus, itu akan semakin kuat. Tapi kalau kita berhenti mengubah dengan habit yang baru, itu jalur yang lama akan melemah gitu ya. Jalur lama akan melemah dan jalur baru itu akan mulai terbentuk.
Nah, semakin sering kita ulang, perubahan itu akan semakin permanen. Jadi, kalau ada yang merasa udah sesuatu hal itu sulit untuk ditinggalkan, kayaknya nggak mungkin deh bisa berubah, kayaknya nggak mungkin deh. Jangan putus asa. La tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Jadi, teman-teman, kita itu masih sangat bisa berubah. Kita tuh masih selalu punya kesempatan, punya beribu-ribu kesempatan untuk terus berubah. Jadi jangan minder, jangan merasa putus asa, jangan merasa bahwa kita itu sangat buruk sekali ya. Itu bagus untuk menyadari itu, tapi di sisi lainnya juga kita harus berusaha untuk berubah seperti itu. Nah, ini dengan konsep seperti ini artinya orang yang dulunya kecanduan itu bisa pulih. Orang yang kecanduan rokok, kecanduan pornografi, kecanduan apalagi game, kecanduan narkoba, kecanduan lainnya gitu ya. Itu artinya bisa pulih gitu ya. Dan orang-orang yang pernah terjebak trauma apapun yang disebabkan apapun itu juga bisa bangkit lagi. Jadi dan orang yang merasa sudah terlalu dalam terjerumus terhadap sesuatu masih bisa berubah. Jadi tetap punya mindset yang positif bahwa Allah itu selalu menerima kita untuk bertaubat. Otak kita sudah didesain oleh Allah untuk bisa mereprogram gitu ya, untuk bisa berubah, bisa beradaptasi, bisa membuat habit yang baru. Nah, inilah dalam Islam yang diajarkan lewat konsep taubat. Jadi taubat bukan sekedar menyesali masa lalu, tapi juga membangun pola hidup yang baru yang sesuai dengan syariatnya Allah. Jadi dari secara sains, otak kita juga mendukung perubahan itu. Dan hati kita juga sama. Hati kita juga didesain oleh Allah selalu berubah-ubah. Makanya Allah dalam sebuah hadis dikatakan, iman itu kan turun naik. Artinya emang hati itu bisa berubah-ubah. Jadi bisa diusahakan, iman kita naik bisa diusahakan gitu ya, ketika turun bisa. Jadi hati juga bisa bisa kita ubah, otak kita juga bisa kita ubah, nasib kita pun bisa kita ubah gitu. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tuh, Allah yang mengatakan sendiri ya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dalam ayat yang lain, Allah tuh tidak mengampuni itu syirik. Syirik itu mensekutukan Allah. Selain itu, Allah ampuni semuanya. Gitu ya. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ya, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Rasulullah juga bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa gembiranya seseorang yang kehilangan harta bendanya gitu ya, kehilangan bekalnya, lalu menemukan kembali. Bahagia banget kan gitu ya. Nah, tapi Allah menggambarkannya itu kegembiraan Allah itu lebih daripada itu gitu. Nah, Allah itu kalau ada hambanya yang bertaubat itu sangat suka sekali gitu. Jadi jangan merasa diri kita tuh buruk sekali, terus kayak wah nggak pantas gitu ya untuk
meminta kepada Allah untuk kembali kepada Allah. Oh tidak gitu ya. Allah itu suka kalau kita itu bertaubat kepadanya. Nah, jadi apa artinya? Di era modern ini dengan banyak sekali macam-macam uh, tekanan sosial, kecanduan gitu ya, kemudian batinnya hampa atau terjebak dari dosa-dosa. Sekarang dosa-dosa tuh nggak cuman yang terlihat aja, dosa-dosa tuh banyak sekali, dosa digital juga banyak ya. Jadi artinya apa? Taubat itu menjadi jalan keluar. Nah, karena taubat itu bukan cuma ritual aja, tapi taubat itu menjadi terapi mental. Jadi untuk teman-teman yang merasa tertekan, stres dan sebagainya, atau trauma, depresi, itu bisa dicobain deh terapi taubat ini gitu ya. Karena taubat ini dari penelitian pun sudah dibuktikan bahwa bisa mengurangi kecemasan, menghilangkan rasa bersalah, menguatkan optimisme, dan juga membangun dan memperbaiki hubungan yang baik dengan Allah dan juga kepada sesama manusia. Jadi teman-teman semuanya, taubat itu bukan tanda lemahnya seseorang, tapi taubat itu menjadi kekuatan yang baru, dan orang-orang yang mau bertaubat itu orang-orang yang berani berubah gitu ya, orang-orang yang luar biasa yang sudah menyadari bahwa dirinya salah dan ingin memperbaiki menjadi lebih baik. Jadi Allah sudah bekali kita dengan otak yang bisa berubah lewat neuroplasticity, hati kita juga bisa disucikan dan iman kita bisa ditingkatkan, dan Allah selalu memberikan kesempatan kita. Kesempatan itu artinya selalu terbuka untuk kita kembali kepada Allah, tapi bukan berarti kita menunda-nunda untuk bertaubat. Jadi taubat itu harus tetap disegerakan gitu ya. Maka jangan pernah berputus asa. Mulailah bertaubat setiap hari, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Oke, sekian. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.